yaitu pemulihan hati atau batin. Ya, saudara, coba kita pegang hati kita. Halo? Kira-kira di sini kan, di sini? Ya, kalau hatinya lagi senang, yang paling kelihatan dari mana? Wajah. Dari wajah. Kalau hatinya yang lagi luka atau lagi sakit, biasanya dipegangnya di mana? Hah? Tergantung sakitnya. Iya. Nggak ada ya orang nangis itu. Nggak ada, saudara. Bahkan sampai terisak-isak. Kemarin kami pada suatu malam ketemu, ada seseorang yang tiba-tiba dia menangis dengan kuat. Saudara, seorang ibu menangis dengan kuat, kemudian dia pegang dadanya. Ya, semakin didekatin semakin kuat nangisnya. Semua orang bingung untuk mengatasinya dan siap-siap dilarikan ke rumah sakit. Kemudian saya katakan, dari tangisannya ini orang sedang mengalami luka hati. Saya nggak kenal orang ini, nggak, rasanya juga nggak pernah ketemu, nggak ngomong juga, saudara. Saya merasakan dia sedang mengalami luka hati. Ya, kemudian saya rangkul, saya pegang dadanya, tangisnya semakin kuat, saudara. Dan ternyata betul dari orang yang mengenal dia. Saya bilang, dia yang sakit itu hatinya. Oh bener, Bu. Kemudian orang ini cerita, dia sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, yang melukai hatinya. Bapak Ibu, ya, kalau kita pernah mengalami yang namanya luka badan, semua pasti pernah ya. Entah itu kena pisau, ya, anak-anak suka main pisau, ya. Entah itu kena gunting, kena apapun, ataupun kesandung atau terluka, baik itu di tangan, di kaki, atau di bagian manapun. Ya. Ketika kena luka, apalagi kalau luka itu dalam, sakit nggak? Sakit. Kemudian kalau luka itu dibiarkan, katakanlah itu kena pisau, dalam darahnya mengalir gitu. Ya. Kemudian kalau dibiarkan, kira-kira bisa sembuh enggak? Halo? Tidak bisa sembuh. Mesti diobati supaya luka itu bisa sembuh. Nah, luka yang ada di tubuh kita itu kelihatan, saudara. Ya, luka itu kelihatan dan lebih mudah untuk kita bisa mengobatinya. Tapi kalau luka itu ada dan terjadi di dalam hidup kita, yaitu luka hati atau luka batin. Kelihatan gak? Halo? Tidak. Tidak kelihatan. Dia tidak seperti goresan luka yang ada di tubuh ini. Tidak kelihatan. Tetapi itu bisa dirasakan.
Ya, tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan, baik yang mengalami ataupun orang yang ada di sekitarnya. Ya, nanti kita akan lihat, belajar sama-sama ciri-cirinya apa sih orang yang sedang luka hati. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai 5. Ya, boleh ditampilkan. Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca secara bersama-sama. Ya, saya pakai ILT ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 2, 3. Dan dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa. Ini yang IMB. Ya, oke. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, buatlah lurus alur-alurnya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan direndahkan, yang berliku-liku akan menjadi lurus dan yang berlekuk-lekuk menjadi jalan yang rata, dan semua manusia akan melihat keselamatan dari Elohim. Ada suara yang berseru-seru, dikatakan bahwa setiap lembah itu akan ditutup. Ada lembah, kemudian ada gunung dan bukit, saudara. Kemudian ada bukit yang curam, ada bukit yang berlekuk-lekuk. Kalau kita berjalan, saudara, kita mendapati jalan yang seperti ini, tentunya kita akan kesulitan. Ya, kita harus naik ke bukit yang tinggi, ke lembah yang curam, kemudian ya bukit yang berlekuk-lekuk. Ya, akan lebih mudah kalau kita berjalan itu di jalan yang rata. Lebih mudah dan lebih enak. Maka jalan atau gunung dan bukit yang tinggi, yang curam, yang berlekuk-lekuk, yang lembah itu semuanya akan diratakan. Harus diratakan. Semua akhirnya boleh menjadi jalan yang rata. Ya. Lembah ini berbicara apa? Lembah ini berbicara tentang orang yang minder, saudara. Ada di sini yang minder? Minder itu seperti apa? Ada yang mau menceritakan orang yang minder seperti apa? Halo? Suka menyendiri. Suka menyendiri, kemudian Tidak banyak omong.
rupanya di sini nggak ada yang minder ya, mungkin jadi nggak bisa mengungkapkan gitu ya saudara. Orang yang minder itu bisa maju nggak sih? Tidak. Bisa berkembang nggak? Tidak. Halo? Sulit tentunya saudara. Ya. Kemudian gunung dan bukit itu berbicara orang yang sombong. Ini berbicara tentang kesombongan, saudara. Dia menjulang ke atas. Itu harus diratakan. Kalau tadi lembah, tentunya harus ditimbun. Bukit yang curam. Bukit yang curam ini berbicara tentang orang yang suka ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ya. Daripada mengambil sebuah kepastian, ya, lebih ada di dalam satu situasi pertimbangan yang memakan waktu, saudara. Mau maju, mau mundur, mau diem, itu diolah dengan sedemikian rupa dalam pikirannya, sehingga akhirnya tidak maju-maju. Kemudian bukit yang berlekuk-lekuk, ya, bukit yang berlekuk-lekuk itu berbicara tentang orang yang suka berdalih, tidak jujur. Ya, kalau salah, saudara, akan lebih cepat untuk bela diri. Ya, untuk bela diri daripada mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, ini kita bisa lihat dari tanda-tanda biasanya anak-anak kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan, mau mengaku atau lebih mau berbohong? Mengaku. Ya, benar. Ya. Langsung berdalih, saudara, ditutupi, mengadakan pembelaan diri. Padahal ini sebetulnya merugikan. Ya. Jadi semua keadaan tanah ini, saudara, itu harus diluruskan, harus diratakan. Penyebabnya apa? Ya, bisa hal-hal demikian tadi, ada minder, ada kesombongan, ada keraguan-raguan, ya. Kemudian suka berdalih. Ya. Penyebabnya yang pertama, saudara, itu terjadinya peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan. Ya, ada trauma di masa lalu. Boleh langsung agak diikuti ya. Ada trauma di masa lalu ataupun masa kanak-kanak. Ya. Di masa kanak-kanak tidak semua sebetulnya anak-anak itu ada dalam keadaan bahagia. Ya. Ada juga, saudara, yang mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang tentunya itu akan menjadi sebuah ingatan yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hatinya. Salah satu contoh, saudara, ya, ketika melihat orang tuanya suka bertengkar, berkelahi di depan matanya sendiri, saudara.
Dan ini bukan sekedar pertengkaran yang biasa, tapi pertengkaran yang cukup hebat, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Ya. Sebagai anak tentunya dia tidak akan memilih bapak, memilih ibu, tetapi reaksi yang pertama akan dialami adalah sedih. Ya. Selanjutnya contohnya apa lagi, saudara? Ketika dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan orang lain, kamu nggak seperti kakakmu, kamu nggak seperti adikmu, ya. Dibanding-bandingkan, entah itu tentang kepintaran, tentang kebaikan dan lain sebagainya. Ya. Biasanya kalau anak sering dibanding-bandingkan, apalagi kalau dia tidak punya prestasi, dia akan cenderung menjadi anak yang minder, saudara. Ya. Anak-anak di sini ada yang pernah dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Kalau nanti ngaku di sini sampai di rumah dimarahin. Ya. Jadi sebetulnya, ya, ketika anak itu dibanding-bandingkan, hatinya itu terluka, saudara. Ya. Dan kemudian juga ada yang disebabkan oleh penolakan. Ini baik penolakan setelah dia ada maupun penolakan yang terjadi, saudara, ketika dia ada di dalam kandungan. Ya, terjadinya pernikahan dini misalnya. Belum mengharapkan ini antara si Joli ini, saudara, waktu berpacaran, ternyata belum berharap terjadi sesuatu, terjadi sesuatu. Ya. Kemudian, ya, akhirnya menolak anak yang ada di dalam kandungan. Ya. Belum siap diterima. Mungkin anak itu sepertinya gak lihat, saudara. Tetapi, saudara, ketika anak itu sudah tumbuh di rahim ibunya, dia itu sudah memiliki ikatan batin secara otomatis. Atau, ya, pernikahan muda atau awal-awal nikah, cepat dapat anak. Ya. Sedangkan mentalnya belum siap, ekonomi belum siap. Jadi akhirnya kesal waktu punya anak. Waktu kita kesel itu sama juga kita sudah menolak anak kita, saudara. Nah, terjadinya sebuah penolakan. Dan yang lain-lain, ya, penolakan ada banyak bentuknya. Nah, ketika anak ini lahir nanti, dia, saudara, akan bertumbuh cenderung, ya, biasanya kalau nggak minder dia akan menjadi pemberontak. Kemudian selanjutnya, oh, penyebab ini belum, ya, ciri-cirinya belum, ya. Penyebab, kita belajar tentang penyebabnya dulu. Ya, penyebab atau peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan, ya, trauma masa lalu, kemudian kurang kasih sayang, ya, tidak mengalami kasih sayang, saudara. Ada juga orang tua oleh karena sebuah keadaan yang tidak enak, ya, akhirnya terhadap anak itu datar. Atau
anak yang satu dikasih, anak yang satu kurang. Jadi anak itu tidak merasa mendapatkan kasih sayang. Ini tidak terjadi juga pada anak-anak. Pada orang yang dewasa juga bisa terjadi, saudara. Ya, kurang kasih sayang. Ya, makanya suami-suami perhatikan bukan hanya menyayangi anak, tapi menyayangi istri. Amin. Istri-istri juga begitu. Suaminya harus disayangi. Ya. Jangan pernikahan itu seperti sebuah masakan yang tanpa bumbu atau tanpa garam, saudara. Jadi merasa gak dapat kasih sayang. Ini juga bisa menyebabkan luka hati, saudara. Sudah gak dapat kasih sayang, mengalami tekanan. Ya, ini bisa terjadi, saudara. Kemudian faktor yang lain apa lagi? Dimanja. Ya, sepertinya anak yang dimanja itu seperti mendapat kasih sayang yang penuh gitu ya. Tapi justru di sini akan mengakibatkan sebuah pertumbuhan yang tidak baik untuk anak-anak. Saudara, ketika anak itu dimanja, keinginannya terus diturutin, diikutin, ketika salah dibiarkan, gak ditegur. Ya. Jangankan untuk anak-anak kita saja, kalau dimanja, saudara. Istri kalau dimanja sampai terlalu gitu ya, dimanja sekali oleh suaminya. Ya, suaminya banting tulang, tapi istrinya dijadikan kayak nyonya besar misalnya, saudara. Ya, apakah perkembangan istri itu akan baik? Tentunya tidak, saudara. Dia akan menjadi orang yang merasa paling cantik, paling baik, saudara. Akhirnya bisa jadi keras kepala. Sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi keadaan dimanja itu, saudara, akan membawa sebuah pertumbuhan yang tidak baik. Ya, makanya kalau punya anak jangan dimanja. Ya. Kemudian apa lagi, saudara? Kelemahan fisik. Ya, cenderung kadang-kadang orang yang memiliki kelemahan fisik, mungkin pendek, kemudian cacat, saudara, macam-macam bentuk cacat ya. Mungkin ada di kaki, ada di mulut, ataupun di mana yang tidak normal seperti orang pada umumnya. Ini juga bisa menyebabkan, saudara, luka hati yang biasanya tuh lebih ke minder. Nah, keadaan-keadaan seperti ini menjadi penyebab ya orang itu bisa mengalami luka hati. Nah, ciri-cirinya kita lihat, saudara, orang yang mengalami luka hati. Yang pertama, ya, itu sensitif. Ya, ada orang kan yang sensitif sekali, saudara. Walaupun di era ini, zaman ini, saudara, keadaan sensitif itu bukan hanya terjadi oleh karena orang mengalami luka hati, tetapi salah satu penyebab ya sekarang itu oleh karena apa? Oleh karena overdosis gadget. Ya. Coba kalau orang dari waktu ke waktu, hari-hari, yang ada di tangannya itu gadget terus, saudara. Nonton nanti film beda terus ditonton dengan macam-macam cerita dan lain sebagainya.
Ya, sampai di memorinya itu penuh. Ya, ini beberapa waktu ini sering dibahas kalau kita lihat di internet ya saudara. Orang-orang yang overdosis dengan gadget itu akan lebih mudah sensitif. Ya, kalau anak-anak zaman era ya kita dulu atau kami saudara, kalau orang tua marah itu takut saudara, nggak berani ngomong. Kalau orang tua sudah marah itu takut. Coba lihat, perhatikan anak-anak sekarang. Ketika salah dimarahin oleh orang tua saudara, tidak sedikit anak sekarang tuh cepat nyolot. Ya, kalau nggak berani cepat nyolot saudara atau bantah, ya itu bisa berefek berontak nanti dia di luar rumah. Ya, karena apa? Memorinya ini penuh, jadi gampang sensitif. Anak-anak sekarang itu lebih berani membantah orang tua, saudara. Mengungkapkan perasaannya walaupun itu tidak semuanya benar. Mengungkapkan perasaan itu baik, saudara. Tapi kalau sudah sifatnya, saudara, membela diri, ya, itu bisa salah satunya juga disebabkan oleh karena overdosis gadget. Bahkan tidak sedikit sekarang orang tua itu lebih takut kepada anak-anaknya. Takut salah ngomong, takut nanti anaknya marah. Jadi lebih memilih diam. Ya, anak-anak di sini tidak suka main handphone, betul? Ya, siapa yang punya handphone coba angkat tangannya, anak-anak. Hah? Cuman 2 saja. Dalam satu hari ada berapa jam pegang handphone? Kalau tidak sekolah, dari pagi sampai malam, handphonenya hanya terletak waktu tidur dan makan dan mandi. Ya, ini tidak menutup kemungkinan juga orang-orang dewasa. Alasannya belajar, mau tahu perkembangan, itu bagus saudara. Tapi kalau sudah overdosis, lihat ya, itu akan mengakibatkan orang itu jadi sensitif. Ya, ada banyak juga perkembangan saat ini orang saudara yang mudah sensitif. Oleh karena apa? Oleh karena overdosis gadget. Ya. Mau cerita tentang apa? Korea tahu. Cerita tentang apa lagi? Ya? Belum lagi gawatnya kalau ditambah game. Apalagi kalau game itu saudara, ya, wah anak-anak sih tidak apa-apa. Tapi kalau itu udah isinya tembakan terus, ya, akhirnya memunculkan, saudara, ya, pengaruh kepada perkembangan anak. Makanya anak akhirnya berani melawan. Ya, boleh nggak main game? Halo, anak-anak boleh nggak main game? Tapi tetap harus terbatas. Ada orang tua juga yang kecanduan kok. Ya,
kecanduan dengan gadget. Aku mau tidur pegang. Halo. Pegang suami. Aku mau makan sambil makan aja loh saudara. Sampai nggak bisa ditinggal. Mulutnya kebuka diisi makanan, matanya ke sini. Setan itu pintar banget loh saudara. Ya tidak hanya mempengaruhi dengan hal-hal yang langsung kelihatan buruk. Ini kan seakan-akan baik, tidak dosa, pelan. Ya. Tapi akibatnya bisa buruk. Ya. Ini anak-anak kalau dilarang orang tua mesti dengar. Kenapa dibatasi? Karena tidak baik, betul? Orang tua kalau sudah berani membatasi anak, berbicaralah dengan teladanmu. Ya. Jadi sensitif. Orang yang sensitif itu bukan hanya dia yang menderita, tetapi akan membuat orang lain juga menderita. Karena lebih memiliki respon-respon yang negatif. Kemudian yang kedua, sulit mempercayai orang lain. Ya, bahkan disertai dengan curiga. Kalau belum tahu kenal benar-benar, saudara, itu akan memiliki sebuah pertimbangan yang begitu kuat, ya. Malah bisa curiga kadang-kadang dan sulit untuk percaya. Selanjutnya, kesulitan komunikasi dengan keluarga sendiri. Keluarga itu seharusnya itu merupakan satu tempat yang indah, satu tempat yang enak untuk ditinggali, saudara. Tetapi ketika miskomunikasi atau kurang komunikasi, maka suasananya itu akan tidak enak. Ya, saya nggak tahu apakah di sini bapak-bapak suka menanggapi kalau istri-istrinya suka cerita. Ya, anak-anak juga sebaliknya demikian. Anak-anak itu sebetulnya suka loh cerita sama orang tua. Apalagi nanti ini tadi kejadian di sekolah, ini tadi kejadian di jalan, gitu. Tapi karena kurang komunikasi, saudara, ya sehingga akhirnya jadi sebuah keadaan yang seperti kalau dirasakan seperti kayak suam gitu ya. Bukan hanya bapak-bapak yang harus suka mendengar cerita istri, istri pun juga sebaliknya harus suka mendengar, saudara, cerita suami. Ya. Perlu untuk komunikasi. Nah, orang yang mengalami luka hati itu sulit untuk komunikasi, saudara. Ya. Apalagi kalau dia bertumbuh di dalam penolakan. Biarpun satu rumah, saudara, nggak ada cerita. Biarpun satu kamar, antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Karena sekarang lebih gawat lagi, saudara. Lebih suka mendengar cerita di sini. Ya, sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Jadi orang yang mengalami luka hati itu cenderung, saudara, dia susah berkomunikasi dengan keluarga. Jadi nanti waktu di luar di sanalah dia akan dapat teman-teman curhat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rendah diri atau minder. Ya. Saya rasa di setiap kita kadang-kadang itu ada, saudara. Hanya presentasinya itu beda-beda.
Kalau rendah hati itu bagus, itu kesukaan Tuhan, saudara. Tapi kalau rendah diri, ya, orang yang rendah diri ini ya tentunya akan sulit untuk berkembang. Yang selanjutnya adalah kemarahan yang meledak-ledak tanpa pemicu yang seimbang. Ya, kadang marah besar, bisa marah besar, padahal sebetulnya terjadi satu masalah yang kecil yang seharusnya tidak harus marah. Ya. Coba kita perhatikan, saudara, kalau orang yang pernah diperlakukan, ya, orang tuanya atau siapapun, saudara, keluarganya diperlakukan tidak baik, mungkin sering dipukul, sering dimarahin, terutama waktu kecil, saudara, sering diomeli, ya, salah sedikit sudah kena marah besar, saudara. Jadi orang yang seperti ini itu mengalami luka hati dan cenderung, saudara, ya, pertumbuhannya itu gampang meledak seperti bensin kena api. Ya. Kalau bensin kena air, saudara, dia nggak akan bisa nyala, betul? Ya. Tapi kalau bensin kena api, saudara, dia cepat menyala. Nah, orang kalau yang sudah dipulihkan Tuhan, saudara, walaupun itu keadaan harusnya kita marah, ya, ada alasan kita untuk bisa marah, tapi karena sudah dipulihkan, ya, firman Tuhan yang sudah berdaulat dalam hidupnya, maka bensin itu bisa seperti harusnya nyala dia, tapi justru malah kena air yang akhirnya tidak bisa nyala. Ya, yuk kita sama-sama belajar, saudara. Marah boleh nggak? Boleh, saudara. Tapi marahlah pada tempatnya. Ya. Kalau marah, saudara, firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Ya, artinya apa? Ya, tidak boleh marah berlarut-larut. Kalau sudah matahari terbenam berarti kita harus selesaikan. Ya, terutama ini nggak gampang buat ibu-ibu, ya. Ya, ibu-ibu tuh kalau dilukai sedikit itu, ingat, saudara. Ya, jadi tidak hanya pujian tadi, ingat kasihnya, saudara. Ya, sok deh kita sekali-kali nanti sharing ibu-ibu, bener enggak ini? Padahal seharusnya peristiwa sudah lama, kok masih ingat terus, saudara? Ya, itu tandanya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, saudara, rapuh sehingga pelarian pada hal-hal yang negatif. Ya, negatif contohnya apa? Lari ke alkohol, saudara, narkoba, ya. Kemudian mungkin enggak alkohol, mungkin enggak narkoba, saudara, bisa juga, saudara, kecanduan. Ya, kecanduan ini bukan hanya narkoba, bukan hanya alkohol, rokok juga bisa, gadget juga bisa, saudara. Ya, sekarang itu apa, kecanduannya tuh halus, gadget, padahal sebetulnya itu udah kecanduan. Ya. Kemudian apa lagi? Hobi yang berlebihan. Ya. Selanjutnya adalah kecemasan berlebihan, terutama tentang masa depan. Ya. Jadi lebih banyak ada ketakutan, kecemasan akan masa depan. Yang seharusnya itu
antusias menyambut masa depan ya. Tapi oleh karena hatinya tadi mengalami luka, saudara, sehingga ada di satu suasana lebih banyak cemas, menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang penting. Ya. Kenapa ditunda? Karena malas. Kenapa malas? Karena tidak punya antusias, ambisi, semangat. Orang yang luka hati itu memang antusiasnya kurang, saudara. Ya. Kadangkala ketika kita saja, saudara, menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya cepat untuk kita kerjakan, kita tunda. Saudara, nggak taunya nanti sudah ada pekerjaan yang lain, ya, akhirnya nggak terselesaikan. Apalagi kalau ini sifatnya penting, ya, akan lebih baik kalau kita itu, ya, kerjakan dulu yang harus kita kerjakan, setelah selesai baru bisa kita santai. Jadi saya nggak tahu seberapa banyak kita suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, berharap sih ini tidak ada. Ya, hal yang penting yang harus kita kerjakan. Salah satu contoh anak-anak. Ya, kalau ada PR cepat dikerjakan dah. Halo? Cepat dikerjakan? Main dulu. Ya. Main nggak taunya malam, oh nanti malam masih bisa. Waktu malam kerja kan udah ngantuk. Ya. Jadi waktu udah ngantuk ya asal dikerjakan, yang penting nggak kena marah. Dan lebih parahnya lagi lupa. Ya. Sampai di sekolah teman-teman yang ngumpulin PR akhirnya lupa ngerjakan. Karena apa? Suka menunda-nunda. Nah, selanjutnya adalah merasa diri paling benar. Ini biasanya orang seperti ini cenderung sombong ya, saudara ya. Ya. Merasa diri paling benar. Bahkan kadangkala sampai akhirnya kalau lihat ada orang yang lebih pintar, yang lebih baik, rasa tidak terima, saudara. Harusnya kita bersyukur, ya. Tapi itu malah sebaliknya, rasa nggak terima, sehingga ada komplain, kemudian ada hal-hal yang tentunya terjadi satu situasi yang tidak enak. Ya. Kalau kesombongan ini, saudara, akan menjadi musuhnya Tuhan. Ya. Karena tidak sedikit kadangkala orang sudah merasa pintar, ya, merasa lebih, ya. Ada mungkin kita sering dengar anak-anak kalau dinasehati apa yang dikatakan, mama itu nggak tahu, ya gitu kan. Mama itu nggak tahu. Seringnya perkataan ini keluar dari mulut anak-anak, saudara. Jadi akhirnya ngerasa udah lebih pintar, orang tuanya itu lebih bodoh, gitu kira-kira ya. Makanya akhirnya dinasehatin pun kadang-kadang udah sulit. Orang yang luka hati, saudara, itu bisa ditandai dengan hal-hal yang demikian. Bahkan itu mungkin masih banyak lagi yang lain. Ini hanya sebagian di antaranya, saudara. Nah, bagaimana cara untuk memulihkan hati yang luka itu? Yang pertama tentunya datang pada Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, ya, di sana dikatakan, datanglah kepadaku kamu yang semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan
kelegaan kepadamu, saudara. Kita harus berani jujur sama Tuhan. Ya, ketika tanda-tanda ini tuh ada di dalam kita, saudara, kita harus datang kepada Tuhan dan jujur. Ya, tidak sedikit juga orang yang kadang-kadang malah ditutup-tutupi kekurangannya, keadaannya. Itu sebetulnya akan rugi, saudara. Ya, karena ini bisa menghambat karya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita cerita tuh, kita datang kepada Tuhan, kita cerita, ini loh aku Tuhan. Daripada kita lebih memilih dipandang orang kita ini hebat, kita ini baik, saudara. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Tuhan akan lebih menyambut kita, saudara, ketika kita datang kemudian kita cerita, kita jujur. Tuhan, aku ini loh Tuhan, seperti ini Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Yang kedua, saudara, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ya, jadi orang yang hatinya hancur datang kepada Tuhan, Tuhan membalut luka-lukanya. Tuhan menyembuhkan. Kemudian yang selanjutnya, meninggalkan masa lalu, saudara. Nah, orang yang sering lali mengingat-ingat terus masa lalu, apalagi itu masa lalu itu hal-hal yang tidak baik, saudara. Ya, itu akan bisa menghambat langkahnya ke depan. Tapi seburuk apapun ya masa lalu yang pernah kita alami, sepahit apapun masa lalu yang pernah kita alami, harus kita lupakan, saudara. Harus kita tinggalkan. Jangan diingat-ingat, jangan dibawa-bawa, jangan dipikir-pikir, saudara. Kita harus berjalan menyambut masa depan, saudara, dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu tidak menyambut, ya, aku menyambut engkau. Artinya apa, saudara? Orang yang seharusnya mungkin sayang sama kita, dan itu, saudara, tidak kita dapatkan, Tuhan tetap menyambut kita. Ya, karena hanya kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu baik, kasih Tuhan yang begitu mulia, yang itu akan bisa memulihkan kita. Jadi seburuk apapun, sepahit apapun mungkin pernah kita alami, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita minta Dia menyembuhkan kita, Dia pulihkan hati kita. Dia rindu kita berjalan di dalam firman-Nya. Kita izinkan firman itu berdaulat dalam hidup kita, maka pemulihan itu pasti akan terus Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, sampai dikatakan kemuliaannya, saudara, nyata dalam hidup kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua.